Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat datang di aksi nyata modul 1.4 oleh saya Nana Solihin dari SMP Negeri 3 Ciamis, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis, dengan fasilitator Ibu Lis Endahwati SPD MM dan pengajar praktik Bapak Hendriana SPD. Berikut ini adalah rencana tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 yang telah dibuat oleh saya. Berikut ini adalah rencana tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 yang telah dibuat oleh saya. Keyakinan kelas merupakan salah satu langkah dalam menciptakan lingkungan yang positif, tentunya yaitu lingkungan yang nyaman, aman, tentram, dan bahagia serta menyenangkan. Dalam praktik pembuatan keyakinan kelas, saya melakukan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara manual dengan menggunakan kertas memo. Cara yang kedua dengan menggunakan teknologi, yaitu menggunakan aplikasi Jamboard. Berikut ini adalah cara pembuatan keyakinan kelas dengan manual, yaitu menggunakan kertas memo. Pada gambar ini, para murid membuat kalimat-kalimat positif sesuai dengan kertas memo yang sudah diberikan. Kalimat-kalimat positif yang telah dibuat kemudian ditempelkan di papan tulis. Cara kedua pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan adalah menggunakan aplikasi Jamboard. Berikut ini pembuatan keyakinan kelas 7C dengan menggunakan aplikasi Jamboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa, alhamdulillah gitu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa.
semuanya, marilah kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas boleh mewakili untuk memimpin doa. Siapkan dulu. Ya, bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Terima kasih, kita sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bapak akan absen dulu, nanti yang sebutkan namanya silakan bilang hadir atau hadirah bagi perempuan. Ade Rifki, M Lutfi, Naila, Silva, Yulianti. Ya, baik. Terima kasih ya sudah di absen. Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat ya. Baik, adik-adik semuanya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas gitu ya. Pernahkah kalian di sekolah SD waktu di SD gitu atau di MI gitu membuat keyakinan kelas? Pernah atau belum? Pernah. Yang belum, siapa yang belum? Banyak ya. Pasti di sekolah ada yang sudah pernah, ada yang belum. Sebenarnya untuk apa sih keyakinan kelas? Nah, kita lihat di sini ya. Bapak akan jelaskan dulu ngapain sih kita buat keyakinan kelas itu ya. Beda nggak keyakinan dengan peraturan kelas gitu. Nah, ini ya akan kita bahas dulu ya. Ini yang pokok banget ini ya. Filenya itu. Nah itu. Sebentar. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang pernah buat ya? Ada yang pernah buat apa itu keyakinan kelas? Waktu SD mungkin dijelaskan sama gurunya gitu. Apa itu keyakinan kelas? Yang mungkin lupa lagi. Baik, kita bahas dulu ya. Nih keyakinan kelas tuh. Ada dua kata keyakinan dan kata kelas. Apa itu keyakinan? Kepercayaan. Kepastian. Ketentuan. Kelas, ruang tempat belajar dan sekolah namanya kelas. Jadi apa itu keyakinan kelas? Serangkaian kepercayaan dan kepastian yang diterapkan di lingkungan belajar. Tujuannya menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran. Jadi keyakinan kelas itu kita meyakini bersama gitu ya. Meyakini bersama, melaksanakannya bersama-sama. Tidak satu orang yang membuat, juga tidak satu orang yang mengerjakan, tapi bekerja sama. Karena di sini ada nilai kepercayaan. Ya kalau kalian mempercayainya pasti akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Agar belajar di kelas kita ini terasa nyaman. Ya. Kita lihat dulu sini. Mengapa keyakinan kelas penting? Ini penting loh. Kenapa sih saking pentingnya? Nah ini jawabannya. Ini penting karena apa? Karena keyakinan kelas itu adalah langkah dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Jadi kalau kita belajarnya pengen nyaman, buatlah keyakinan kelas. Aman juga, sehingga nanti kalau ada yang ada yang tidak menyesuaikan alias ada yang tidak melaksanakan, akan saling mengingatkan. Bahagia asal kita ya saling mengingatkan di saat ada di antara kalian yang melakukan pelanggaran gitu ya. Dan tentunya akan menyenangkan. Nah, ini langkah-langkahnya bagaimana? Ya, langkah-langkah menerapkan keyakinan kelas. Ini cara-cara membuat keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, nanti kalian berdiskusi dulu, ya. Karena keyakinan kelas itu dibuatnya oleh kalian sebagai murid. Ya, sebagai murid membuat kata-kata yang bagus, kata-kata yang positif nih. Contoh, dilarang membuang sampah pada tempatnya. Positif apa negatif? Positif. Dilarang. Kalau ada kata dilarang berarti negatif. Harus jadikan kalimat yang positif.
Dilarang membuang sampah pada tempatnya. Berarti yang bagus apa? Menjaga kebersihan. Jadi kalau ada kata dilarang, tidak boleh, nah itu dirubah menjadi kalimat yang enak didengar. Dilarang membuli. Berarti yang bagusnya apa? Dilarang membuli. Berarti saling menghargai. Nah, kemudian misalkan dilarang datang terlambat. Berarti yang bagusnya apa? Datang tepat waktu. Nah, ini seperti topnya mau dirapikan dulu ya. Ya, jadi datang tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga membuat keyakinan yang konsisten. Jadi kata-katanya konsisten dan kita patuhi bersama. Mudah diingat. Coba kata tadi datang tepat waktu. Mudah diingat nggak? Mudah. Menjaga kebersihan. Mudah diingat? Mudah kan? Nggak susah ingat. Nah itu ya langkah-langkahnya. Ini contohnya nih. Contoh dari Bapak. Coba kita baca yang pertama. Yang ini baca bersama-sama. Mudah kalian ingat? Satu kali baca ingat nggak? Ingat kan? Datang tepat waktu. Bahasanya tidak datang terlambat atau tidak datang tepat waktu. Tapi kita menggunakan kalimat positif. Datang tepat waktu. Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab. Mudah diingat? Mudah kan? Jujur, berarti di sini maaf ya, tidak boleh ada yang mengumpetin tipek, pulpen, punya teman, bukunya tidak dicoret-coret. Cuma kita bertanggung jawab, ya. Misal maaf nih, misal ya, ada yang menjatuhkan buku, berarti kita harus tanggung jawab apa? Ya bukunya kita ambil, ya kasihkan ke orangnya. Yang ketiga apa ini? Baca bersama-sama. Ya tadi. Jadi kalau kata-katanya tidak membuli, tidak menuduh gitu ya, kita menggunakan kata yang baik, yang positif, saling menghargai, saling menghormati. Maaf nih, ya maaf misalkan ada orang yang menyebutkan nama orang tuanya itu kan tidak baik, ya maka di sini kita harus saling menghormati. Kemudian yang selanjutnya ini, nah ini bagi yang suka kasar ya, jadi kita rubah bahasanya berkata yang sopan. Yang terakhir menjaga kebersihan. Nah, ini atau kalau yang maaf ya, kalau yang negatifnya kan dilarang membuang sampah pada tempatnya, kita rubah menjadi menjaga kebersihan. Nah ini sangat baik sekali ya. Nanti kalian sendiri silakan buat yang bagus bahasa-bahasa positifnya ya. Nah, apa manfaatnya dari keyakinan kelas yang akan kita buat? Banyak manfaatnya. Di antaranya, satu, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi kalau di antara teman kalian ada yang maaf nih, misalkan keyakinan kelas sudah dibuat, tiba-tiba ada yang datang terlambat, bagaimana caranya? Diingatkan. Ingat nggak keyakinan kelas 7C? Oh ingat apa? Datang tepat waktu. Jadi saling mengingatkan sehingga lingkungan belajar ini positif alias baik. Maaf nih, ada yang berkata yang kurang baik. Ingat nggak keyakinan kelas 7C? Apa? Berkata sopan. Seperti itu ya. Meningkatkan motivasi belajar. Oh, karena kita pengen belajar yang nyaman, sehingga nanti saat kalian belajar mudah ya, mudah dipahami, mudah dimengerti. Di antaranya lingkungannya harus bersih. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menjaga kebersihan. Jadi semangat nanti belajarnya ya. Selanjutnya ada 4 yang Bapak masukkan ya. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian. Oh, karena saya itu punya keyakinan kelas 7C datang tepat waktu, berarti kalian akan mandiri. Jadi tidak terbebani kok, saya harus mandiri, datang tepat waktu, tidak kesiangan gitu ya. Ataupun tanggung jawab, mandiri kan? Maaf nih, tadi bukunya jatuh, ambil sendiri, kembalikan ke teman. Pulpennya misalkan pecah gitu ya, rusak, punya orang lain, tanggung jawab. Kalian beli pulpen yang baru, misalkan seperti itu ya. Jadi kalian akan mandiri, lebih mandiri. Yang keempat, memperkuat hubungan sosial, saling mengingatkan. Antara Haikal misalkan ya dengan Ruby. Yang Haikal datang jam 7.15 sama Ruby, diingatkan. Haikal ingat keyakinan kelas 7C. Ingat apa keyakinannya? Yaitu tidak datang tepat waktu. Diingatkan sehingga terjadi hubungan sosial yang
Tua. Nah ini. Maka dari itu kita akan membuat kegiatan kelas ya. Silakan kita akan membuat kegiatan kelasnya dengan aplikasi ya. Mungkin yang pernah waktu SD ya. Yang waktu SMA kan pakainya apa? Pakainya kertas ya. Yang ditempel. Kita akan membuat keyakinan kelas sesuai dengan aplikasi Jamboard. Nanti di sini kalian akan membuat kalimat-kalimat positif sesuai nanti yang Bapak arahkan ya. Ini adalah tampilan dari aplikasi Jamboard. Nah, yang pertama ini atau slide pertama inilah cover. Sudah Bapak buatkan, covernya adalah keyakinan kelas untuk kelas 7C ya. Slide, silakan kalian dibuka aplikasi ininya, Jamboardnya. Silakan HP-nya dipegang. Linknya sudah dikirim ya di grup. Silakan dibuka HP-nya, dibuka aplikasinya. Sudah? Ini sudah? Sudah muncul? Ya, baik. Ini adalah slide pertama ya. Yang akan kalian ketikkan itu nanti di slide kedua caranya. Boleh ke depan yang ini ya. Yang tanda panah sebelah sini. Silakan diklik. Nah, muncul seperti ini kan? Sudah ada? Nah, di kiri slide kedua ini ada perintah, silakan ketikkan. Ini dulu ya, jangan ada yang pegang dulu. Silakan ketikkan 1 atau 2 kalimat yang meyakini kamu untuk menjadikan keyakinan kelas 7C. Caranya bagaimana? Seperti tadi, misalkan datang tepat waktu, menjaga kebersihan atau apa yang ingin kalian buat. Ya, silakan dibuatnya di kolom ini ya. Yang ini yang silakan mau warna apa aja bebas. Silakan mulai sekarang, silakan. Dibuat kata-kata kalimat positif yang kalian inginkan sesuai dengan keyakinan diri sendiri. Nanti kita sepakati. Nah, ini sudah muncul, tapi ini belum ada namanya nih. Ini belum ada namanya nih. Diulang lagi, ini belum ada namanya. Si Jami main diketik cara ketiknya. kalau si Jami main mencet we. Ya, ini sini ketik sini. Ya. Silakan. Sok diketik. Sudah? Ya. Nanti kalau sudah diketik di save. Klik save ya, yang simpan save. Sok. Nanti kalau sudah save. Save. Yang tombol biru tuh save. Nah, ini udah muncul nih. Ini udah muncul. Kalau salah boleh delete. Salah? Diulang ya. Pak, abi ngerjakan ulah. Ya, silakan. Ya, nanti. Ya, dibuat itunya. Iya, sesuai yang kamu inginkan, sesuai dengan kalimat positif yang tadi Bapak contohkan ya. Hah? Iya, satu aja. Udah cancel. Nah, ini udah ada nih, satu muncul. Yang lain silakan. Di sini ya. Ini ada. Udah ada berapa nih? 3, 4. Silakan yang lain 5. Tuh ada. Coba buatnya ya. Ini ulang nih ya, karena moral. Oke, lanjut lagi. Ini nama orang ya, ini mah bukan ini ya. Ya, silakan baru 7, 8. Ada lagi? Silakan. Yang belum? Nah, bagi yang tidak bawa handphone ada, silakan di sini ya ketiknya. Silakan siapa yang bawa handphone? Sok, Fahri silakan boleh. Sok, satu orang sini dulu. Sok sini Fahri, bukan. Sok pegal. Sok Fahri dulu boleh. Sok sini. Nanti diajarin sama bapak ya. Ayo, sok kamu ya. Silakan. Sok di sini. Mau warna apa? Pilih warna biru. Silakan. Di sini ketikkan nama apa ininya. Coba ketikkan, boleh. Mau kata-katanya silakan. Mana dia kameramen Wais? Sok dia. Mau buat kata apa kalimatnya? Misalnya Wah, abi we, Pak. Canggul anjing. Nanti satu orang. Ya.
spotnya. Dah ya. Oke, kamu mau warna apa Fauzan? Mau warna apa? Warna pink, silakan. Oh, pilihkan. Perempuan ada yang di bawah HP? Udah bawa nih? Di depan. Sok ya, yang bawa HP di depan ya. Yang sudah boleh simpan dulu handphonenya ya, simpan kalau sudah nggak. Paruman Ada hotspotna. lagi? Yang Paruman belum? hotspotna. Next, siapa yang belum ini? Ada? Geus ku aing. Oh ini so. Ini mape mana tuh? Bosen mana? Ya silakan. Mana? Mau warna apa? Ini mape. Warna apa? Indonesia Dina. Biru. Kemana Ya, Pak? silakan. 08. Ini belum. Oh. Yang ngajain aku maha kak? Sudah? Ya, sudah. Silakan. Ada lagi? Yang mau? Perempuan siapa yang ada? Yang boleh- Pak, Ya, silakan. salah Pak. Di sini tidak Cuk. namanya tidak dikeluarkan. Ikut mana? Nama asal boleh. Ayah jarumuk dulu. Itu ayah jarumuk. Mau warna apa nih? Warna? Ini adalah keyakinan kelas yang telah kalian buat ya, kalimat yang sudah kalian tadi buatkan sesuai aplikasi Jamboard. Baik, dari sekian yang kalian buat ini, kalau masih ada kalimat-kalimat yang belum positif, kita akan robah ya. Tapi kalau sudah bagus, sudah positif, kita akan sepakati bersama. Baik, kalau boleh satu orang mewakili, silahkan boleh pegang untuk ke depan. Nah, nanti yang akan kita buat itu di sini ya. Nah, di kolam ini keyakinan kelas 7C. Jadi kalian nanti bisa melihat dan juga nanti akan di print out gitu ya. Silakan pegang di sana. Dan di sini. Ya, silakan. Baik, yang pertama kita lihat dulu ya. Saat belajar tidak berisik. Ini kan masih negatif ya, karena ada kata tidak. Kita rubah menjadi saling menghargai. Ya, karena kita menghargai teman, menghargai guru, menghormati juga ya. Berarti di sini bahasanya saling menghargai dan menghormati. Ya, silakan boleh pegang ketika di sini ya. Mau warna apa pegang? Biru ya, silakan. Saling menghargai dan menghormati ya itu bahasa positifnya. Saling menghargai dan menghormati. Menghargai dan menghormati. Sport. Dan menghormati. Jadi kalau tidak berisik itu berarti menghormati, juga menghargai. Ya baik, ini kalimat pertama ya. Sekarang yang kedua kita lihat dulu. Simpan di sini ya. Ini bapak gedekan sedikit. Ya, segini ya. Oke, yang kedua. Tidak boleh datang tidak tepat waktu. Berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu ya. Datang tepat waktu. Silakan pegang mau warna apa? Kuning. Oh, datang tepat waktu. Bahaya di sini chat batur. Ya, oke. Mau chat tuh? Kedua ya, datang tepat waktu. Yang ketiga kita lihat. Datang tepat waktu sama ya. Yang keempat sama. Keyakinan ini. Yang selanjutnya menjaga kebersihan ya. Boleh, menjaga kebersihan. Silakan. Warna hijau. Menjaga kebersihan. Gila. Kebersihan. Ya. Oke, ditarik dulu di sini. Ya, selanjutnya kita lihat lagi. Kebersihan, jangan berisik sama ya. Ini menghargai, menghormati, tidak membuli juga menghargai ya, saling menghargai. Kelas bersih, sahabat belajar bersih sama tadi menghargai.
Nah, jangan berbicara kasar, berarti bahasa aslinya apa? Berkata sopan. Ya, silakan. Berkata sopan. Warna pink. Ya, silakan. Berkata sopan. Berkata sopan. Ya, jadi bisa dulu. Ada di sini ya. Berkata sopan. Sudah. Lanjut yang selanjutnya. Saling menghargai, menjaga lingkungan dari kebersihan, saling menghargai. Tidak sama ya. Nah ini bertanggung jawab. Silakan. Yang kelima warna apa? Ya silakan bertanggung jawab. Jawab. Tajam. Hapus next space. Ya, lagi. Ya, stop. Jawab. Ya. Oke, sudah ya, ada 5 sesuai yang tadi dibuatkan ya. Di kalimat-kalimat yang tadi dibuatkan. Ya, sudah. Baik. Nah, ini adalah keyakinan kelas 7C. Mari kita bacalah bersama-sama. 1. Saling menghargai dan menghormati. 2. Datang tepat waktu. 3. Menjaga kebersihan. Berikut ini adalah tampilan layar pada aplikasi Jamboard. Di halaman pertama terdiri atas berupa cover. Kemudian di halaman kedua berupa kalimat-kalimat yang dituliskan oleh murid terkait keyakinan kelas yang ingin diberikan. Kemudian yang ketiga adalah hasil kesepakatan dari para murid terhadap keyakinan kelas yang mereka buat. Berikut ini adalah pembuatan keyakinan kelas 7E dengan menggunakan aplikasi Jamboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ingat pagi luar biasa, alhamdulillah gitu ya. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di kelas 7E ya. Sebelumnya silakan di antara kalian salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar atau akan membuat keyakinan kelas ya. Kalian pernah dengar keyakinan kelas? Belum pernah ya? Belum. Baik, sebelumnya sebelum kita membuat keyakinan kelas, Bapak akan ice breaking dulu supaya kalian pikirannya fokus di sini ya. Jadi supaya kalian itu lebih semangat dan lebih konsentrasi lagi. Ya, untuk ice breakingnya kita akan memakai tepuk waktu ya. Tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam kosong ya. Yos. Siap? Ya, kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, masih ada yang tepuk. Terus apa masih ngantuk ya? Ya, kita coba lagi ya. Tepuk malam. Nah, ayo ulang lagi ya, harus konsen. Tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Mulai tentang keyakinan kelas ya. Waktu SD belum pernah membuat keyakinan kelas? Belum. Karena ini sudah pernah.
Ya bagus ya yang sudah pernah. Yang belum, hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Apa sih Pak keyakinan kelas? Baik, Bapak akan jelaskan dulu. Boleh kalian perhatikan. Ini Bapak ya. Ini foto Bapak masih bohongan. Oke. Apa itu keyakinan kelas? Ini bagi yang belum pernah mendengar tentang keyakinan kelas atau belum pernah tahu gitu ya. Bapak akan kasih tahu penting enggaknya gitu ya. Baik, ini kalian bisa baca, bisa lihat dulu ya. Jadi keyakinan kelas ini ada dua kata. Kata pertama keyakinan, asal katanya yakin. Tahu yakin? Yakin itu percaya atau merasa sesuai dengan yang dikehendaki gitu ya. Kelas, ruang tempat belajar. Jadi singkatnya serangkaian kepercayaan yang diterapkan di lingkungan belajar. Jadi keyakinan kelas itu menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada di diri kalian, nilai-nilai yang harus kalian patuhi, yakini, percayai. Untuk apa? Untuk diterapkan di lingkungan belajar di kelas. Agar apa? Menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran. Tujuannya supaya apa? Supaya kita belajarnya ini kondusif, nyaman gitu ya. Mau nggak dikasih kita nyaman? Mau nggak dikasih kita aman? Mau nggak dikasih kita senang? Dan salah satunya dengan cara membuat keyakinan kelas. Kalau dulu ada namanya peraturan kelas ya. Pernah dengar ya? Apa kira-kira di peraturan kelas? Tidak boleh datang terlambat gitu ya. Tidak boleh makan, itu peraturan. Tapi kalau kita ini sekarang namanya keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas penting? Ini jawabannya. Ini. Langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman tadi, supaya belajar yang nyaman, belajarnya aman, bahagia dan menyenangkan. Coba kalau peraturan, ini misalkan ada peraturan ya, bagi yang terlambat denda 20.000, nyaman nggak? Nggak nyaman. Uang saya buat jajan Pak, karena telat 5 menit didenda 20.000. Berarti itu tidak nyaman. 50.000. Bayangkan yang KPK jadinya 50.000. Nyaman? Nyaman nggak? Tapi kalau keyakinan kelas tidak gitu. Ya. Jadi diri sendiri yang harus meyakininya. Sehingga apa? Dalam dirinya akan timbul kenyamanan. Tidak terkekang, tidak tidak sedih atau tidak merasa tidak percaya diri nantinya. Tapi dengan keyakinan kelas nanti kalian akan bahagia dan menyenangkan ya. Lanjutkan. Bagaimana langkah-langkah menerapkan keyakinan kelas? Nah ini. Jadi ada keyakinan, ada peraturan, beda ya. Kalau peraturan mah tadi mungkin ada konsekuensinya, ada hukumannya. Di keyakinan kelas tidak ada itu. Tapi nanti yang ada saling mengingatkan. Bagaimana langkah-langkahnya kita lihat sini ya. Nah, ini langkah-langkah cara membuat keyakinan kelas. Boleh, yang pertama kita baca bersama. Melibatkan, baca bareng-bareng. Yang kedua, yang ketiga, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, melibatkan murid dalam diskusi. Jadi nanti kalian akan diskusi, menentukan apa yang kalian yakini, apa yang ingin kalian buat supaya kelas ini nyaman. Beda dengan peraturan ya. Misalkan Bapak membuat peraturan, bagi siswa yang terlambat tadi denda 20.000. Itu kan menurut Bapak sebagai guru IPA gitu ya, sebagai guru kelas di sini. Tapi kaliannya tidak mengikuti alias tidak ikut terlibat, hanya kena hukuman. Itu tidak seperti itu beda kelas ya. Jadi kalian diskusi, Pak saya pengen seperti ini gitu ya, Pak saya pengen seperti ini. Jadi kalian diskusi gitu. Yang kedua, membuat pernyataan positif. Di keyakinan kelas tidak ada kata dilarang terlambat, tidak seperti itu. Tidak makan saat belajar, tidak seperti itu. Jadi bahasanya bahasa yang positif. Contoh, tadi kalau misalkan dilarang terlambat, kira-kira bahasa yang bagusnya apa? Dilarang terlambat, itu kan bahasa negatif ya, karena ada kata dilarang. Nah bahasa bagusnya apa? Datang tepat. Nah seperti itu ya.
tidak membuli atau tidak saling mengejek orang lain. Bahasa bagusnya apa? Saling menghargai. Nah, seperti itu. Apa misalnya? Tidak membuang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Jadi kalimatnya kalimat positif. Betul. Yang ketiga, membuat keyakinan yang konsisten dan mudah diingat. Coba, hadir tepat waktu. Mudah diingat nggak? Mudah diingat nggak? Mudah kan? Hadir tepat waktu, nggak panjang. Menjaga kebersihan. Mudah diingat nggak? Ya, jadi nanti keyakinan kelas nggak usah panjang-panjang kalimatnya ya. Cukup 2-3 kata juga cukup gitu. Ini contohnya nih Bapak kasih tahu. Nah ini contohnya. Ya contohnya. Coba kita baca bersama. Contoh pertama apa? Ya satu-satu dulu. Kata datang tepat waktu. Mudah diingat nggak? Mudah kan? Nggak susah. Yang kedua. Gampang diingatnya? Gampang kan? Yang ketiga. Nah ini jadi kalau dilarang membuli itu kan bahasanya kurang ini ya, kurang lembut gitu. Maka saling menghargai. Atau dilarang mengejek antar teman misalnya, jadi saling menghormati. Terus selanjutnya jadi kalau bahasa dilarang berbicara yang kasar, ini lebih baiknya sopan. Dari buang sampah, dilarang buang sampah pada tempatnya, kita rubah menjadi menjaga kebersihan. Gampang kan membuat kata-kata kayak gini keras? Nah, nanti kalian akan praktek ya setelah ini. Baik, selanjutnya, nah ini manfaatnya nih. Kalau kita membuat keyakinan keras, apa manfaatnya? Ya, beda dengan peraturan kelas. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang jadi maka kamu lingkungan belajarnya di kelas 7 ini akan semakin nyaman ya, tidak ada keributan, tidak ada yang terlambat. Karena apa? Karena saling mengingatkan adanya keyakinan kelas. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Jadi kamu nanti belajarnya mudah-mudahan semakin semangat gitu ya dengan adanya keyakinan kelas. Meningkatkan kemandirian supaya kamu bisa lebih mandiri lagi. Oh iya, saya tuh punya keyakinan kelas, yaitu datang tepat waktu, kan mandiri. Oh iya, saya tuh harus bertanggung jawab kalau melakukan kesalahan. Oh iya, saya tuh harus jujur, mandiri ya. Terakhir, memperkuat hubungan sosial. Misalkan Ardi datangnya terlambat, ada Pawas mengingatkan, Ardi kan kita sudah buat keyakinan kelas, harus apa? Oh iya, harus datang tepat waktu. Kan jadi akhirnya saling berhubungan sosial yang baik gitu ya. Tidak ada, hei Ardi kamu tidak gitu. Ya, jadi kita saling mengingat. Paham ya tentang keyakinan kelas? Iya, baik. Untuk itu kita akan buat tentang keyakinan kelas dengan menggunakan aplikasi ya, supaya kita lebih canggih gitu ya. Kita akan lihat aplikasinya. Dan sesuai dengan handphone yang kalian bawa ya. Nama aplikasinya adalah aplikasi ini ya. Nama aplikasinya adalah aplikasi Jamboard ya, Jamboard. Ini nanti kalian akan mengetikkan 1-2 kalimat tentang keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas untuk kelas 7E dengan menggunakan aplikasi Jamboard. Caranya bagaimana? Dilihat dulu sini. Caranya kita lihat dulu sini ya. Caranya nanti silakan kalian buka handphone dulu biar kita sama-sama membuka. Silakan yang bawa handphone, yang tidak bawa handphone nanti pakai keyboard di sini ya. Dipanggil nanti yang nggak bawa handphone. Siap? Sudah dibuka ininya, link yang Bapak kirim? Sudah, coba dibuka dulu linknya. Baik, kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas 7E. Baik, silakan kalian buka link yang Bapak kirim. Ya, keyakinan kelas ini akan kita buat di aplikasi, yaitu aplikasi dengan menggunakan jamboard.google.com ya. Mungkin kalian belum pernah ya. Waktu SD bagi yang pernah mungkin pakainya kertas ya, jadi tempel kan yang Bapak tulis. Hari ini kita menggunakan teknologi dengan menggunakan aplikasi Jamboard gitu ya. Baik, caranya seperti apa? Silakan dilihat link yang sudah Bapak kirim. Buka ke halaman ini, sudah ada? Buka halaman 1, sudah? Baik.
Ini sudah Bapak buat cover tentang keyakinan kelas untuk kelas 7E. Selanjutnya kita buka halaman kedua ya, dengan cara mengklik yang ini ya, yang bagian atas. Nih. Ya, ini udah ada. Di sini adalah kolom kalian untuk mengetikkan kata-kata yang menurut kalian cocok sebagai kalimat untuk keyakinan kelas 7E. Silakan bisa dibuat. Ya, silakan. Silakan dibuat sesuai dengan yang kalian harapkan. Yang kalian buat dengan aplikasi Jamboard ya. Bisa dilihat kan? Nah, ini yang tadi kalian ketikkan itu ada di sini ya. Nah, ini ada yang ini juga disiapkan nih. Ini enggak ini. Baik. Untuk yang tidak bawa HP silakan boleh ke depan. Siapa yang mau silakan yang dulu. Herpik silakan boleh di depan Herpik. Herpik tidak bawa HP kan? Ayo boleh sini. Ketikkan di sini ya. Silakan ini di keyboard yang sudah disiapkan. Ya. Apa yang kamu ketikkan bebas. Mau warna apa Herpik? Ya ini coba kamu klik. Mau warna kuning apa yang lain silakan. Nah, stop. Nah, ini. Stop. Iya, Lancar. iya. Save. Nih, save silakan. Save. Nah. Udah ya. Dimuncul enggak Herpik? Nah, ini Herpik ya. Datang tepat waktu ya Herpik. Selanjutnya yang belum silakan siapa lagi? Silakan siapa ke depan? Iya. Silakan siapa ke depan? Nih siapa? Belajar begini ya. Jadi pegang ini ya. Silakan yang ini nih. Ambil yang ini, klik ini. Mau warna apa silakan pilih warnanya. Mau warna biru, mau warna oranye, hijau ya silakan ketikkan dulu ketik ya ketik dulu ketik. Ini simpel dulu. Silakan ketikkan. Sudah? Ya, silakan di-save. Di-save. Ya, save. Ya, sudah. Ya, baik, ini hasilnya ya dari Sapa warna hijau. Sini. Ada lagi yang mau? Yang belum? Siapa? Ya, boleh. Siapa Putri ya? Oh, Apri ya. Silakan Apri. Ya, udah lagi. Ya warnanya silakan pilih warna hijau atau yang lain. Warna biru ya silakan. Simpan dulu saya di sini. Klik di sini. Ya. So. Ya. Dah, sok save, di save, jadi ambil save. Ya sudah, termasuk ya. Ini karya dari April. Ya baik, ini adalah hasil dari kalimat yang kalian buat ya untuk keyakinan kelas. Dari kalimat-kalimat ini kita akan buat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk keyakinan kelas 7E. Setelah itu nanti ditempelkan di dinding ya, alias di print out gitu. Ini ya, di sini udah Bapak siapkan nih. Jadi nanti di sini adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas untuk kelas 7E. Silakan siapa yang ingin membuat ketikan? Boleh ketua kelas silakan. Andi. Caranya kita lihat dari yang sudah ada atau yang sudah dibuat di halaman 2 ya. Pertama, kebersihan. Ini ya, ada kebersihan ya. Kita perbesar dulu ya. Kebersihan gitu ya. Berarti maksudnya menjaga kebersihan ya. Ya boleh, silakan Andi disiapkan di sini. Diketikkan di sini untuk menulis menjaga kebersihan, silakan. Mau warna apa ini? Mau warna apa? Biru. Boleh, biru. Ya, silakan. Diketikkan menjaga kebersihan.
Ada menjaga kebersihan. Spasi, ini spasi kebersihan. Oke, sudah ya, kita save dulu. Oke, yang ini ya, yang pertama menjaga kebersihan. Kita perbesar. Oke. Yang kedua, siapa yang ketik yang kedua? Adi. Ya, silakan bawa boleh. Yang pertama ya, menjaga kebersihan. Kita lihat dulu ke bagian 2 yang tadi kalian ketik. Saling menghargai. Sepakat ya? Kita buat kata saling menghargai. Silakan bawa semua ambil warna apa ini? Oh, biru lagi ya, silakan. Saling menghargai. Ya, kita save dulu ya. Awas. Muncul di sini. Saling menghargai. Yang ketiga, siapa yang mau ini? Silakan. Ini. Adit bang. Erpik ya, silakan. Ini. Ini. Adit bang. Ya, ini. Siapa boleh silakan siapa? Yang ketiga, diketik di sini. Yang ketiga kita lihat di sini ya ininya. Menjaga kebersihan sudah ya, Mama. Ini apa ini? Datang tepat waktu ya. Boleh kita ambil ya, datang tepat waktu. Silakan. Siapa mau warna apa siapa? Hah? Warna pink katanya. Nah, silakan. Diketik datang tepat waktu. Ini belum nih. Ya, silakan. Datang tepat waktu. Ya sudah ya, save. Baik. Ya ini, datang tepat waktu. Dapat besar. Ya. Masih ada kan? Kita lihat dulu. Nah, ketertiban ya, ketertiban itu maksudnya tertib ya. Tertib itu ya diantaranya datang tepat waktu ya. Saling tolong menolong ya. Silakan siapa yang mau selanjutnya? Neng, kamu Neng silakan. Siapa sob? Tadi Neng sob. Enggak. Yuk. Ayo perempuan lagi silakan. Neng, kamu aja Neng. Depan. Yuk sini. Tadi saling tolong menolong ya. Mau warna apa? Pink ya, silakan. Saling tolong menolong. Kasih dulu. Ya sudah, terima kasih. Ya ini yang keempat. Oke sebelah sini ya, kita geserkan dulu ininya supaya pas. Silakan di sini dibuat. Mau warna apa ini? Warna oranye. Coklat. Oranye. Silakan. Bersikap sopan. Bersikap sopan. B. Bersikap sopan. Nah itu. Bersikap. S. Sikap. Spasi yang ini. Sopan. Sopan. S. O. Ya. Ini. Sopan. Sope. P. N. Ya, terima kasih ya. Baik, ini ada 5 kalimat ya yang menunjukkan keyakinan untuk kelas 7E. Mari kita baca bersama untuk keyakinan kelas 7E. Silakan dibaca bersama. Ya, boleh kita ulang lagi? 1, menjaga kebersihan. 2, saling menghargai. 3, datang tepat waktu. 4, 5, bersikap sopan. Ya, baik. Ini adalah keyakinan kelas ya. Di saat kita sedang belajar, nanti semuanya bisa saling mengingatkan ya.
Di antara kalian misalkan maaf nih, ada yang datang terlambat, saling ingatkan kegiatan kelas kita apa? Benar, datang tepat waktu. Misalkan ada yang buang sampah sembarangan, diingatkan ya. Diingatkan, ingat kegiatan kelas kita adalah menjaga kebersihan. Dari yang kelima ini silakan nanti di print out ini ya, akan dikirimkan di print out supaya nanti ditempel di kelas kalian, kelas 7E. Baik, itu kegiatan kelas untuk sekolah kita kelas 7E. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan kelas ini kita bisa belajar dengan nyaman, aman, dan tertib serta menyenangkan bahagia. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah hasil keyakinan kelas 7E yang telah dibuat secara bersama-sama. Selanjutnya, saya melakukan diseminasi budaya positif. Pada kesempatan ini, saya berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat di Sekolah SMP Negeri 3 Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu semuanya menghadiri acara diseminasi untuk budaya positif. Namun sebelumnya melengkapi kegiatan ini agar kegiatan kita berjalan dengan tertib dan lancar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya karena di siang hari ini di sela-sela aktivitas kita dengan kesibukan masing-masing ditambah dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan tidak menjadi beban tetapi menjadikan ilmu bagi kita semua ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Diseminasi sendiri pengertiannya adalah pemberian informasi atau lebih tepatnya mas seperti berbagi praktik baik lah ya. Jadi di sini saya ingin berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu semuanya terkait materi tentang budaya positif. Sebelumnya kemarin alhamdulillah selama kurang lebih 2 minggu kami CGP Angkatan 11 telah melakukan menelaah, menganalisis, mempraktekkan modul ajar tentang budaya positif. Alhamdulillah di SMP 3 saya nama Solihin dapat berkesempatan untuk mengikuti kegiatan guru penggerak dengan ibu fasilitatornya Ibu Lis Endahwati SPDMF. Beliau fasil saya yang di kelompok saya dari Bekasi. Beliau ini mengajar biologi di SMAN 3 Bekasi. Kemudian untuk pengajar praktiknya Bapak Hendriana SPD. Beliau ini pengajar praktik saya dari SMP Negeri 5 Ciamis. Pengajarnya adalah beliau sebagai guru informatika di sana. Baik, sebelum kita masuk ke diseminasi, kita akan buat kesepakatan belajar dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama mungkin yang pertama ada simbol seperti ini ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, kira-kira ini artinya apa ya? Senyum. Artinya dalam kegiatan diseminasi ini Bapak Ibu harus bahagia ya. Jangan teriak tahu sedih gitu. Nanti yang teriak tahu sedih mungkin dikasih lembaran warna merah ya. Biar bahagia gitu. Jadi harus bahagia ya. Kita belajar hari ini tidak ada tegang, tidak ada ngantuk, tapi kita sama-sama bahagia. Kemudian yang kedua simbol ini. Ada yang tahu Ibu Bapak? Ya, bersalaman, jabat tangan. Ada lagi mananya? Ini saling menghargai ya, Bapak Ibu. Saling menghargai, saling menghormati. Jadi nanti kalau misalkan ada pendapat mungkin yang kurang berkenan, kita sama-sama menghargai ya Bapak Ibu ya. Ataupun maaf ya kalau saya misalkan penyampaiannya kurang pas di mata Bapak Ibu, boleh nanti memberikan saran gitu ya. Kemudian yang ini ada yang tahu simbolnya ini? Angkat tangan ya. Ini mungkin kalau mau bertanya angkat tangan atau mau izin ke belakang boleh angkat tangan juga ya. Kemudian yang ini
Membawa HP boleh ya, tapi mungkin nanti lebih tepatnya di silent gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, agar tidak mengganggu kegiatan kita hari ini ya. Baik, kita sepakati Bapak Ibu untuk ininya belajar hari ini. Sepakat ya. Ada tambahan barangkali? Tidak. Oke. Cukup ya. Terima kasih ya. Sepakati. Ya, ini yang akan kita pelajari selama 1 jam ini. Ya, ada 8 tema ya yang akan kita pelajari tentang budaya positif. Ya, yang pertama teori kontrol seperti apa? Mungkin nanti kita akan melihat disiplin positif itu seperti apa. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai kebajikan itu sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya, tidak hanya 1, 2, 3 ya. Kemudian teori motivasi, ini motivasi untuk murid khususnya ya. Kemudian nanti keyakinan kelas, mungkin ini agak-agak belum terlalu ini ya, belum terlalu kita dengar. Tapi sejauh ini kalau di kurikulum mereka harus ada keyakinan kelas gitu ya. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia nanti kita bahas posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu kita ice breaking dulu ya, agar pembelajaran hari ini bisa menyenangkan dan bahagia ya. Nah, ini clue-nya Bapak Ibu silakan dilihat. Nanti kalau saat saya bilang buka mulut tertawa 3 kali, berarti Bapak Ibu ya kali ya. Kalau buka mulut tertawa 2 kali, 2 kali saja. Kalau tertawa 1 kali, kalau tanpa suara keluar mulutnya maaf gitu ya, tetapi tidak ada suara haknya gitu ya. Ya, silent gitu ya. Silent betul ya. Ya. Baik, kita coba ya Bapak Ibu. Saya mohon izin ya untuk menginstruksikan gitu ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Mungkin ada suaranya ya. Jangan pukul gitu ya. Ya baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita lebih fresh lagi ya. Kemarin waktunya siang hari, jadi pasti agak ngantuk gitu. Setelah buka mulut, mudah-mudahan oksigennya jadi masuk. Tidak terpendam oksigennya. Ya baik, kita masuk ya. Yang pertama tentang teori kontrol. Sebelum masuk ke materi ini, kita ada praktek dulu ya. Ini boleh antar teman berdua atau bertiga boleh. Nah di sini bisa dilihat sama Bapak Ibu semuanya. Nah nanti ada yang bertugas mengepalkan tangan, yang 1 orang bertugas membuka kepalan tangan temannya. Ya, misalkan Bu Pina dengan Bu Haji gitu ya. Bu Haji yang mengepalkan tangan, Bu Pina berusaha untuk membuka kepalan tangan Bu Haji gitu ya. Siap, kita praktekkan ya. Praktekkan 1 menit saja cukup ya. Boleh yang bertiga bisa ini ya, 1 orang berarti yang mengepalkan tangannya 2 gitu. Ya. Kita coba ya. Siap. 1, 2, 3, silakan. Yang mengepalkan tangan silakan dikuatkan gitu ya. Kira-kira ada apa? Boleh mengepalkan boleh. Boleh menggelitik boleh. Boleh mau kasih imbalan barang boleh. Bukan dong, nanti dikasih warna merah ya, lembaran merah. Ya oke, sudah ya, terima kasih ya. Ada yang terbuka tangannya? Ada yang tertutup? Oke. Ya. Baik, sekarang pertanyaannya seperti ini ya. Kita jawab sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama. Nah, ini bagi yang bertugas mengepalkan tangan. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tadi yang membuka tangan, membuka enggak? Tidak. Alasannya kenapa? Mempertahankan diri ya. Mempertahankan supaya tidak diambil ya. Ada yang membuka? Yang membuka kenapa Ibu? Pasrah. Pasrah betul ya. Udah capek gitu ya. Capek.
Baik, yang kedua ya, ini yang menutup berarti ya. Nah, sekarang kita berpikir pada diri sendiri ya. Siapa sih yang mengendalikan atau yang mengontrol terkait membuka mengepalkan tangan? Diri sendiri kan ya. Artinya orang yang mengepalkan tangan sendiri, meskipun ada maaf ya, tadi ada yang menggelitik misalkan ya, ada yang membujuk, tolong buka dong, nanti kalau kamu buka saya kasih 100.000 misalkan gitu kan. Tapi tidak tergoda kan kalau yang menutup. Kalau yang membuka pasti akan tergoda gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari teori kontrol gitu ya. Nah, teori kontrol. Kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini mungkin. Ini kita terapkan ke peserta didik atau ke murid-murid kita. Yang pertama, mungkin ini yang sering terjadi miskonsepsi gitu ya. Ilusi guru mengontrol murid. Mungkin menurut anak-anak kita, murid-murid kita, di saat kita memberikan nasihat, perintah, atau saran, hakikatnya itu tuh adalah dari guru. Ya, padahal seharusnya mereka berpikir ya, apa yang mereka lakukan adalah untuk dirinya sendiri, untuk mengontrol diri saya sendiri. Nah, ini harus kita luruskan. Jangan disangka bahwa apa yang kita berikan kepada murid itu adalah dari gurunya, tapi untuk murid sendiri. Ini harus kita luruskan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh seperti ini. Nah, kamu belajar yang rajin ya. Nah, tolong ya jangan jangan kesiangan ya gitu. Atau kamu itu harus rajin sholat berjamaah ya. Gitu. Nah, hakikatnya kalau kita memberikan penguatan seperti itu belum tentu. Kan ada anak yang tidak senang dengan bahasa-bahasa lembut gitu ya. Ada seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Kamu itu ya seperti ini lagi datang apa tadi kan seperti itu ya. Nah, ini belum tentu juga bisa membuat anak jadi jerah gitu ya. Atau belum tentu juga membuat anak berubah gitu. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, nih saya itu lebih tua dari kamu, nah, seperti itu ya. Saya itu lebih hebat daripada kamu. Nah, itu juga miskonsepsi kan, suatu hal yang kurang tepat gitu ya. Karena sesungguhnya seseorang itu bisa mengontrol karena dirinya sendiri, ya, karena dia di dalam dirinya punya motivasi, punya dorongan sendiri gitu. Tinggal kembali seperti apa yang dia harapkan. Nah, maka di sini tugas guru sebagaimana menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita itu hanya menuntun. Menuntun itu seperti hanya seorang petani yang menanam padi gitu ya. Bisa nggak sekarang petani misalkan mau menanam padi gitu ya, padinya berubah jadi jagung? Nggak bisa kan? Karena pasti mau jadi padi gitu, tetap jadi padi gitu. Bisa nggak padinya tumbuh dengan subur? Belum tentu juga ya. Hasilnya mungkin ada yang kena serangan hama gitu kan, ada yang rusak akibat cuaca buruk misalkan, ataupun kebanjiran misalkan. Nah, di sini tugas itu menuntun, hasilnya kembali ke anak sendiri gitu, kembali kepada murid sendiri gitu. Nah, maka di sini supaya kita bisa menuntun dengan sempurna, ayo kita sama-sama, salah satunya adalah menerapkan dengan adanya budaya positif. Ini baik kita lanjutkan. Nah, ini mungkin yang sering terjadi di kehidupan kita antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang sering terjadi itu realitas kebutuhan kita itu sama. Ini mungkin pandangan orang gitu ya. Pandangan orang sama kebutuhannya dengan saya gitu. Padahal setiap orang itu kebutuhannya berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Terkadang kan ada anggapan karena melihat sesuatu kayak gini misalnya, melihat gambar seperti ini, pandangannya pasti sama, ini sedang dijelaskan. Padahal setiap orang gambaran itu pasti berbeda, tidak akan sama. Kemudian ada juga yang mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini juga tidak bisa. Ya, orang lain tidak bisa merubah pada orang lain lagi. Gitu. Artinya diri sendiri yang berubah. Gitu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini pendapat orang ya. Pendapat orang bahwa kalau orang berbuat salah itu dia buruk gitu ya. Padahal orang berbuat buruk itu pasti ada tujuannya. Gitu. Nah, itu yang harus kita cari. Gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang benar itu hanya diri sendiri yang bisa mengontrol gitu. Orang itu mungkin membantu, mendorong gitu. Saya bisa mengontrol orang lain. Bias. Nah, artinya apa? Diri sendiri yang hanya bisa mengontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, saat dipaksa karena karena pengen sesuatu. Padahal yang lebih bagusnya kita kolaborasi, kerjasama, jangan memaksa.
Mode berpikir menang kalah. Ini seperti pertandingan gitu kan, menang kalah. Padahal yang bagus itu menang gitu ya. Meskipun tidak dapat hadiahnya, dia menang kepercayaan diri, misalkan ya, menang apa namanya itu kedisiplinan misalkan. Jadi artinya kalau di kurikulum Merdeka itu tidak ada yang gagal gitu ya. Semuanya itu apa namanya itu menang dan menang, artinya atau baik dan baik gitu. Kalaupun ada murid melakukan kesalahan, mereka ini sedang keluar dari kebutuhannya atau membutuhkan sesuatu yang ingin mereka kembangkan gitu. Kita akan lebih dalam lagi tentang teori kontrol. Nah, dari teori kontrol ini maka kita akan melihat bagaimana penerapan disiplin positif. Seperti ini. Nah, ini yang sering kita lihat sehari-hari ya setelah kita pertama tentang disiplin. Tentunya alhamdulillah di SMP Negeri 3 Ciamis penerapan disiplin sudah berjalan dengan baik. Jika kita kembali mengevaluasi kemudian memaknai untuk lebih baik lagi supaya timbul adanya kesadaran terhadap diri sendiri kita sebagai guru maupun kepada murid ya. Nah, disiplin ini artinya adalah memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, kita sebagai guru tentunya punya rasa disiplin. Misalkan datang ke kelas gitu ya. Dan kalau datang ke kelas, kita melihat jam 7 dan masuk ke kelas. Jam pelajaran sesuai yang kita ajari, itu berarti menunjukkan disiplin. Sehingga ini jadi tuntunan bagi murid-murid kita. Tapi di sini ada yang namanya disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Umumnya sering kita lihat gitu ya. Nah, misalkan ada anak gitu datang terlambat gitu ya. Terlambat. Kamu itu terlambat kayak gitu misalkan ya. Ataupun sebagai wali kelas, kasihan ya kalau melihat anaknya datang terlambat ataupun mengalami suatu masalah gitu. Oke, sama bapak dibantu nih kesulitan kamu ya. Bapak akan bantu, bapak akan misalkan ada anak yang misalkan nggak punya sepatu ini ya, warrior gitu ya. Bapak akan bantu, bapak akan belikan misalkan sebagai wali kelas itu ya. Efektif nggak kalau seperti itu? Kalau efektif nggak? Ya kurang efektif. Tapi yang menyampaikan itu bagaimana ini? Kita bagaimana dengan adanya disiplin ini menumbuhkan kesadaran. Nah, maka kami di guru penggerak diajarkan namanya disiplin positif. Supaya apa? Supaya anak itu sadar terhadap masalah yang mereka lakukan. Bagaimana caranya? Nanti ada yang namanya restitusi ya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya imbalan atau penghargaan ataupun ancaman atau hukuman. Ini di program guru penggerak. Nah, dari disiplin positif itu maka akan muncul nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan. Ini sangat banyak nilai kebajikan ya. Yang pertama ini sesuai dengan kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila. Dari adanya budaya disiplin positif diharapkan tumbuh ini dan beriman, bertakwa. Makanya alhamdulillah di sekolah kita di SMP Negeri 3 Ciamis misalkan untuk menerapkan beriman bertakwa ada sholat berjamaah, ada sholat duha, itu bagian dari budaya positif ya. Kemudian timbul mandiri juga, anak diharapkan bisa mandiri. Menaruh kritis ini diterapkan di pembelajaran ataupun di kegiatan-kegiatan. Nah, selain profil pelajar Pancasila, kita juga bisa menerapkan yang ini dari IBO ya. Ini lumayan gitu ya, agak banyak gitu. Di antaranya bisa adanya toleransi ataupun empati, percaya diri. Yang lebih banyak lagi ini dari 9 pilar karakter gitu. Gotong royong, rendah hati dan sebagainya. Namun kita fokuskan di sini ya sesuai dengan kurikulum mereka ada di profil pelajar Pancasila. Tapi tidak menutup kemungkinan di sini juga nggak apa-apa. Artinya inilah nilai-nilai kebajikan yang mesti kita terapkan kepada guru-guru ya. Nah, begitu. Selanjutnya begini Bapak Ibu. Anak-anak itu, murid-murid itu di saat mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan pasti butuh dorongan ya, butuh motivasi dari kita sebagai guru ya. Maka manakah yang lebih bagus untuk kita? Nah, di sini menurut Dian Gosen ada 3 teori motivasi. Yang pertama, adanya masalah atau adanya pelanggaran itu diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, biasanya kan kalau orang melanggar lalu lintas misalnya ditilang gitu kan, dihukum dengan misalkan dengan STNK ya diambil atau apa gitu ya. Ataupun murid misalkan ada yang melanggar tiba-tiba dihukum dengan hukuman yang
mereka yang diberi oleh gurunya. Kemudian yang kedua, ada juga motivasi dorongan itu timbul akibat nantinya untuk mendapatkan imbalan. Nah, bisa kalau di kelas seperti ini kan. Siapa yang bisa jawab nanti ibu kasih misalkan dikasih kue ya, atau kasih permen gitu kan, atau dikasih bintang gitu ya, stiker bintang gitu, atau dikasih nanti voucher buat jajan di OSIS gitu kan. Nah, itu kan bagian dari imbalan ya. Nah, bagian dari imbalan. Yang ketiga, motivasi timbul untuk supaya apa? Supaya mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang ini mah beda kalau ini. Soalnya seperti ini, ada anak datang terlambat. Nah, kita kalau hukuman, kamu push up 20 kali, itu kan hukuman ya. Tapi kalau penghargaan kan seperti ini. Nah, kamu hari ini terlambat ya. Tapi kalau kamu besok tidak terlambat, Bapak akan kasih stiker bintang buat kamu. Nah, itu kan imbalan ya. Beda kalau yang ketiga motivasinya. Oke. Jadi dia tidak menunjukkan sindiran seperti ini. Contoh seperti ini. Nah, kamu hari ini datang jam berapa? Oh, jam 7.15. Sudah tahu dengan keyakinan sekolah kita, ya Pak, tahu tidak boleh datang terlambat. Nah, kira-kira menurut kamu bagaimana cara supaya kamu tidak seperti ini lagi? Ke depan, misalkan ke depan saya mau seperti ini Pak, pasang alarm, kemudian nanti bangun jam 4, habis bangun tidak tidur lagi. Nah, itu dengan seperti itu anak pasti akan apa? Akan timbul kepercayaan diri. Kemudian juga diharapkan nanti mereka akan semakin mandiri gitu. Tapi yang jadi PR misalnya anak-anak kita seperti itu gitu ya. Itu mungkin PR-nya gitu. Nah, di sini memang kalau menerapkan yang ketiga ini butuh apa? Butuh penyesuaian. Mau ujuk-ujuk bisa gitu. Tapi butuh apa? Butuh waktu. Maka untuk menerapkan konsep yang ketiga ini kita harus apa? Harus kolaborasi dengan berbagai guru. Nah, misalkan ibu kesiswaan dengan pembina OSIS-nya, dengan guru-guru yang lainnya, kurikulum dengan rekan-rekan guru yang lainnya, sehingga apa? Nanti akan terjadi kolaborasi. Ya. Murid juga diberikan nilai-nilai kepercayaan pada mereka, sehingga dari mereka ini tidak akan down gitu ya. Kadang maaf ya, di antara hukuman itu ada yang menyebabkan murid jadi kurang percaya diri. Misalkan akibat dihukum tidak apa-apa sepatunya diambil misalkan ya, sehingga apa dia tidak mau keluar kelas misalkan gitu ya. Ada yang dikasih imbalan dengan imbalan nih, kalau kamu datangnya tepat waktu nanti bapak kasih stiker bintang misalkan. Akhir-akhirnya saat bapaknya nggak ada, misalkan bapak wali kelasnya nggak ada sakit, si bapaknya udah nggak ada atau udah pindah atau sedang sakit, saya mau terlambat lagi lah. Kalau jadi gitu. Tapi kalau dengan seperti ini, memang butuh waktu, tapi insya Allah kedepannya gitu. Ini PR kita bersama gitu. Tapi alhamdulillah di SMP 3 sudah masuk ke tahap ini ya. Alhamdulillah kita sudah menerapkan kepada anak-anak supaya mereka ini bisa lebih lebih menghargai diri sendiri gitu ya. Disiplinnya gitu. Kayak gitu. Ini dampak dari hukuman atau penghargaan gitu ya. Kalau kita memberikan motivasi kepada anak dengan hukuman, pertama mungkin akan menyakitkan ya. Menyakitkan bagi siapa ya? Bagi anaknya gitu ya. Tidak nyaman pasti. Mungkin juga akan takut ketemu sama bapak itu ada misalkan. Memaksa bisa ada masalah. Murid menyembunyikan kesalahan kadang enggak bos saya mau benar enggak gitu kan. Murid menjadi rendah diri ya ini jadi minder gitu kan. Dengan penghargaan tidak efektif ya tadi di saat bapak gurunya nggak ada akhirnya jadi turun motivasinya gitu kan. Nah mungkin yang lain bisa iri sudah awati sudah gitu ya. Kalau dulu mungkin suka begini. Kalau misalkan dulu saya pengalaman itu belajar matematik 10 orang tercepat dapat tanda tangan gitu misalkan. Saya mau kebagian lagi ada perasaan diri. Mematikan kreativitas ini kalau di saat guru yang bersangkutan yang nggak ada, saya mau udah nggak mau gitu. Nah ini maupun dengan sistem ranking ya, ini mungkin efek dari kenapa sekarang tidak ada ranking gitu ya, dalam arti supaya tidak ada istilah mematikan kreativitas ataupun tidak timbul sifat iri dan yang lainnya. Nah, ini mah berbeda pendapat gitulah kasar namanya. Merampas hak menghargai dirinya, ini mungkin bagian dari adanya penghargaan. Nah, ini ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya konsekuensi gitu ya, atau apa sih konsekuensinya gitu ya. Ini kan suka ada ya. Nih kamu tahu kan konsekuensinya kalau terlambat gitu kan. Nah, ini
Ini bagaimana, bagus nggak? Pertama, jangka pendek. Tuh. Karena kamu terlambat, kamu tahu nggak konsekuensinya? Tahu apa konsekuensinya? Saya harus pulangnya kalau yang lain sesuai waktu, berarti saya nambah lagi gitu pelajaran berapa menit sesuai waktu saya terlambat, itu konsekuensi gitu. Nah kalau konsekuensi juga harus ada monitoring, gitu. Stimulus nanti murid menghormati aturan, ini juga baik gitu, bagian dari kebaikan. Kehilangan waktu untuk berbagai kesalahan, tapi yang lebih bagus itu ada di sini di tahap restitusi. Karena di tahap ini kalau kita menerapkan motivasi dengan restitusi, pertama murid nanti mungkin akan lebih bertanggung jawab. Karena tadi kita menggali mereka untuk pertama untuk merubah kemampuan mereka dalam arti bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita gitu, bagaimana nilai-nilai yang mau kamu terapkan sehingga nanti mereka tanggung jawab. Kemudian fokusnya pemecahan masalah jangka panjang. Kira-kira rencana kamu seperti apa sih ke depan? Nah itu kan berarti jangka panjang. Murid menghormati dirinya. Jadi kalau mereka tadi melakukan kesalahan, ya mereka akan bertanggung jawab gitu. Kemudian mereka akan memperbaikinya gitu. Kemudian juga di sini diterapkan teori kontrol nantinya. Nah, sebelum kita lanjut, ya lumayan ya sudah agak panjang waktunya. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, supaya lebih fokus lagi ya. Baik, boleh semuanya berdiri dulu. Berdiri. Ya, berdiri. Ya, mungkin ini sudah pernah ya di kelas kita menerapkan ini. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Baik, kita lihat dulu. Semuanya lambaikan jarinya. Iya, jadi kita ada 10 ya untuk tangan. Nah, ini sambil bernyanyi ya. Contoh seperti ini. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua membentuk jembatan. Ini ya jembatan gini ya. Kita coba ya. Satu dulu ya. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua membentuk jembatan. Sekarang 2. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi 4 membentuk kamera. Cekrek, gitu ya, cekrek, gambar cekrek gitu ya. Sekarang 3. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, digabung jadi 6 membentuk menara. Gini ya. Sekarang 4. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, digabung jadi 8 membentuk kelinci. Kelinci gini ya. Aduh lucu. Ya, sekarang 5. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, digabung jadi 10 membentuk tepuk tangan. Ya. Coba sekali lagi ya. Sekali lagi kita ngomongkan ya. Ya, sekali lagi. Ya, sekali lagi ya. Ya, sekarang kita harus lebih keluar suaranya ya. Keluar suaranya. Siap. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi 2 membentuk jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, digabung jadi 4 membentuk kamera. Cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, digabung jadi 6 membentuk menara. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, digabung jadi 8 membentuk kelinci. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, digabung jadi 10 membentuk tepuk tangan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa lebih happy lagi ya. Kalau fokus yang KB harus banyak speaking ya. Iya. Kalau sama itu kan kita enak. Jadi ingat waktu SD ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Ya, disebutnya kesepakatan kelas ya. Nah,
Seperti apa sih bedanya keyakinan kesepakatan? Sebelum kesepakatan itu dibuat, berarti harus yakin dulu kan gitu. Nah, maka di sini keyakinan kelas itu pasti bersandingan dengan kesepakatan kelas. Baik, sebelumnya kita mengenal dulu ya, barangkali ada yang belum pernah menerapkan tentang keyakinan kelas gitu. Jadi keyakinan kelas itu adalah serangkaian kepercayaan dan kepastian yang diterapkan di lingkungan belajar agar suasana pembelajaran semakin kondusif. Ini penting loh, ini kalau kita melihat di buku mereka ini sangat penting. Tujuannya apa tadi? Supaya tercipta lingkungan belajar ini semakin kondusif, sehingga budaya positif di kelas yang kita pelajari, yang kita ajarkan gitu akan berjalan dengan nyaman gitu ya. Bagaimana ininya, cara-caranya? Nanti saya kasih tahu di sini. Mungkin sebelum ke keyakinan kelas, kita perhatikan ini dulu Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Untuk apa ada di helm? Bentuk? Nah, keamanan gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mengendarai motor tanpa pakai helm boleh nggak? Boleh saja ya, asal di saat tidak ada polisi gitu kan ya. Misalkan kita di jalan tikus kan boleh kan? Aman-aman aja gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu aman nggak gitu kan? Barangkali gitu ya, barangkali di jalan itu apa namanya jalannya maaf ya kurang bagus gitu kan. Tiba-tiba saat kita mau jatuh kan alhamdulillah gitu kan. Nah, maka di sini ada bagian sesuatu yang penting kan dari penggunaan helm, bukan hanya peraturan saja, tapi keyakinan kita kan supaya aman gitu, supaya selamat di jalan. Sekarang yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan? Kira-kira untuk apa itu? Kesehatan. Nah sekarang kalau kita tidak pakai masker, dihukum nggak? Enggak kan? Aman-aman aja kan nggak pakai masker. Tapi di saat kita mau berjalan, di saat kita mau mengunjungi pabrik misalnya ya, ataupun kemana gitu, dengan memakai masker itu kan bisa menyebabkan kita menjaga kesehatan. Nah, dalam arti seperti ini, di saat kita di kelas, ya, kalau misalkan tanpa ada peraturan, dengan adanya keyakinan, maka mereka akan apa? Akan dengan sendirinya gitu ya, mungkin memunculkan motivasinya, kemudian mereka akan lebih kondusif lagi di saat belajar. Nah, jadi apa itu keyakinan kelas? Ini langkah penting dalam menciptakan belajar yang nyaman. Nah, ini kalau saya terapkan sebelum belajar gitu ya, di awal semester kemarin, saya sudah terapkan seperti ini supaya apa? Di saat mereka ada yang melakukan pelanggaran, misalkan habis istirahat dan belajar gitu ya, masuk ke kelas 10 menit anak belum datang. Saya tanya gini, bukan disuruh usaha gitu. Kalau sahabat gini, pas ingat dengan keyakinan kelas kita, ingat Pak, apa? Disiplin tepat waktu. Oke. Hari ini disiplin tepat waktu, Pak saya tak disiplin karena saya lapar gitu kan kata anak. Terus kamu ke depan seperti apa? Saya akan lebih lagi Pak, saat tampil saya akan. Ya juga anak-anak ya harus diingatkan gitu. Sekali dua kali memang masih seperti itu, tapi mudah-mudahan dengan terus diingatkan, terus kita memberikan mereka pencerahan, yang mudah-mudahan mereka akan semakin sadar gitu. Nah ini maka pentingnya kayak gitu. Maka dalam membuat keyakinan kelas ini bukan keinginan kita. Pertama, murid sendiri yang akan diskusi. Sok mereka pengen seperti apa belajar dengan kita itu gitu ya. Silakan mereka diskusi. Kemudian membuat pernyataan positif. Maaf ya, kalau di kalimat-kalimat negatif seperti tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, itu kan kalimat negatif karena ada kata tidak gitu ya. Misalkan dilarang membuli gitu kan, itu kan masih kalimat negatif gitu ya. Dilarang meminjam mengambil buku tanpa izin gitu kan, itu kan masih kalimat negatif. Nah di keyakinan kelas nanti bahasanya positif. Contoh tadi, dilarang membuang sampah pada tempatnya, berarti kalimat positifnya menjaga kebersihan. Dilarang datang terlambat, kalimat positifnya datang tepat waktu. Seperti itu ya kalau dikaitkan. Sehingga dalam membuatnya juga konsisten dan mudah diingat. Jadi nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu kalau PRT kelas itu. Yang panjang itu di saat misalkan di saat jam masuk tidak boleh lebih dari jam 7.15, itu kan panjang banget itu ya. Tapi disiplin tepat waktu dan singkat. Ini contohnya. Contohnya seperti ini. Datang tepat waktu, jujur tanggung jawab, saling menghargai. Nah kayak tadi kan tidak boleh membuli, kan bisa di sini saling
menghargai gitu. Ataupun jangan berkata-kata kasar ya. Berarti berkata sopan, jaga kebersihan. Nah ini saya sudah menerapkan kemarin di kelas 7C ya, karena saya mengajar di kelas 7CDD gitu. Ini kalau keyakinan kelasnya secara manual Bapak Ibu ya. Ini pakai kertas warna-warni, anak menuliskan satu kalimat singkat gitu yang pendek. Mereka pengen seperti apa belajarnya tadi, misalkan tidak boleh saling membuli saat belajar, berarti saling menghargai. Kemudian nanti mereka tempelin di papan tulis. Setelah ditempelin nanti dibaca oleh mereka. Nah, ini salah satu pelajaran namanya. Nah setelah itu saya pasangkan di sini. Nah bagusnya nanti kemudian di print, cuma dari kelas 7C belum di print karena memang itu kelasnya kan berubah-ubah gitu ya, baru dari rumah lagi. Jadi nanti di print supaya mereka ini ingat, supaya mereka saat mau masuk kelas, oh ini keyakinan kelas kita nih. Ini yang pakai manual. Saya juga kemarin mencoba pakai aplikasi. Baik, kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas 7. Baik, silakan saya buka link yang Bapak kirim. Ya, yang akan kita buat di aplikasi, yaitu aplikasi dengan menggunakan Jamboard ya. Mungkin kalian belum pernah ya. Aplikasi bagi yang pernah mungkin pakainya kertas ya, dari tempel atau tulis. Hari ini kita akan menggunakan teknologi dengan menggunakan aplikasi Jamboard gitu ya. Baik, caranya seperti apa? Silakan dilihat ini untuk Pak kirim. Buka halaman ini, sudah ada? Buka halaman 1, sudah? Baik, ini sudah membuat gambar tentang keyakinan kelas untuk kelas 7. Selanjutnya kita buka halaman 2 dengan cara mengklik yang ini ya, dari atas. Oke. Di sini adalah tolong kalian untuk mengetikkan kata-kata yang menurut kalian cocok sebagai kalimat untuk keyakinan kelas 7. Silakan saya dibuat. Silakan dibuat sesuai dengan yang kalian harapkan. Ini pakai handphone ya anak. Nah, hasilnya nanti bisa dilihat seperti ini. Ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini cover pertama, setelah keyakinan kelas ini. Nama aplikasinya Jamboard. Kalau pakai ini, alhamdulillah tidak mesti menggunakan biaya gitu ya. Kalau tadi kan beli kertasnya dulu gitu ya. Kemudian juga ya lumayan gitu ya. Anaknya kan agak ini. Kalau ini lebih efisien gitu. Gampang juga sih ini dibuatnya gitu. Nggak Jamboard dibuat. Nah ini anak-anak tuh bisa jadi seperti ini. Ada datang tepat waktu, terus menjaga kebersihan. Nah ini kan hasil anak-anak. Nah dari hasil anak-anak ini kita simpulkan bersama. Bentuknya seperti ini. Keyakinan kelas 7B. 1. Menjaga kebersihan, saling menghargai, datang tepat waktu, saling tolong-menolong. Geser kan? Bersikap sopan. Ini nggak banyak, cuma 5 gitu. Tapi diharapkan yang 5 ini dari mereka ini bisa mengingatnya ataupun akan konsisten gitu ya menerapkannya. Alhamdulillah selama 15 menit juga, tapi gitu nggak terlalu lama gitu. Kalau pakai keras lama gitu ya, memakan waktu yang cukup panjang gitu. Ini 15 menit, alhamdulillah selesai. Pakai Jamboard. Baik, ini adalah dari adanya keyakinan kelas. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan mereka anak-anak murid-murid kita ini bisa menghargai diri sendiri, kemudian mereka bisa lebih lebih bertanggung jawab lah gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kebutuhan dasar manusia. Di awal tadi kita sudah sempat mendengar ya bahwa murid melakukan pelanggaran atau masalah itu ya bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar melakukan kesalahan gitu, tapi mereka itu pasti ada sesuatu yang diinginkan gitu ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Nah maka di sini kita sebagai guru khususnya gitu ya, minimalnya harus paham kebutuhan murid gitu ya. Nah secara umum kebutuhan manusia itu ada 5 secara umum gitu ya. Pertama, bertahan hidup, survival gitu ya. Bertahan hidup seperti makan, minum ya, tidur, itu kebutuhan kita gitu ya, kebutuhan hidup kita gitu. Misalkan kalau ada contoh seperti ini,
Ada seorang anak saat jam istirahat suka ngambil makanan punya temannya gitu kan? Pernah melihat kan ya Bapak Ibu ya? Anak mengambil makanan punya temannya. Kira-kira kenapa anak tersebut melakukan hal itu? Karena lapar. Dia sedang apa? Sedang menerapkan atau sedang memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka bertahan hidup. Mungkin di rumahnya dari kasih bekal kan sama orang tuanya gitu. Mungkin uang jajannya tidak cukup gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih sayang. Ini dulu ya. Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Contoh misalkan di kelas ada anak yang tiduran aja gitu ya. Pernah melihat Bapak Ibu? Tiduran aja gitu. Kira-kira kalau menurut kita ya, anak tersebut ingin apa sih saat kita belajar malah tidur gitu? Kebutuhannya apa itu? Mungkin yang di rumahnya karena orang tuanya ribut aja mungkin ya. Sehingga dan soal males ingat tidur gitu ya. Mungkin seperti itu. Mungkin yang kedua karena memang dia semalam ya dari semalam begadang gitu ya. Dalam arti di sini ada rasa kasih sayang diinginkan dari kita sebagai guru gitu, atau pengen diterima juga gitu. Yang ketiga, kebebasan. Pernah nggak waktu di kelas Bapak Ibu misalkan anaknya nyanyi gitu, nyanyi kan lagi kita ngajar gitu ya, atau ada yang anaknya loncat-loncat gitu, lari-larian gitu kan? Nah, mungkin mereka pengen bebas ya. Kenapa sih Pak kita nggak belajar di luar aja gitu kan? Di kelasnya bosan, nah, seperti itu kan? Kesenangan kan? Mungkin karena senangnya dia maaf ya, nggak senang nulis gitu ya. Senangnya dalam arti melihat gitu ya. Nah, itu kebutuhan anak, kesenangan gitu. Dalam arti setiap anak memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Kemudian penguasaan kan ada di kelas itu ya, yang pengen maju terus gitu ya, yang pengen menguasai kelas terus kan ada gitu. Itu juga bagian dari kebutuhan mereka. Nah sekarang kita sebagai guru tinggal bagaimana supaya mereka ini bisa terpenuhi kebutuhannya sehingga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah coba, ini kita analisis ya oleh Bapak Ibu. Ada kasus satu nih, boleh dibaca dulu oleh Bapak Ibu. Nanti bisa memberikan pendapat atau intinya. Kira-kira kebutuhannya apa gitu ya. Silakan boleh ini dibaca dulu ya. Nanti barangkali ada yang memberikan pendapat, dipersilakan. Boleh, maka lebih. Ya, kebutuhannya apa? Dari yang 5 tadi itu misalkan apa tadi? Kesenangan. Ya, boleh kesenangan. Ada lagi pendapat yang lain? Di sini kasusnya Dimas kenapa kasusnya? Ya, dia itu di usia 17 tahun sudah diajarkan cara menyetir mobil ya. Si ibunya bertanya, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil kan kalau 17 tahun kan masih SMA ya, itu kan masih tidak boleh gitu kan. Tapi kenapa gitu? Di sini ada kebutuhan pasti ya. Kebutuhannya diantaranya tadi adalah kesenangan, ada senang gitu di mobil. Kebebasan bisa masuk? Bisa ya, pengen bebas supaya apa? Saat ke sekolah ya bisa lebih cepat, misalkan kalau misalnya boleh pakai mobil gitu. Ya, kesenangan bisa, kebebasan juga bisa ya, Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Kasus 2. Boleh dianalisis dulu? Kebebasan ya. Karena di sini Dinda apa namanya itu suka ini ya mengadu pada ibunya gara-gara dimarahin tidak boleh nyanyi di kelas gitu ya. Padahal dia pengen nyanyi gitu. Itu kan kebebasan gitu ya. Nah, ini tinggal kitanya aja memberikan wadahnya seperti apa. Misalkan sebagai guru, boleh tidak kamu nyanyi, tapi nanti ya bisa mengikuti ekstrakurikuler seni budaya itu misalnya ya. Kita memberikan wadah gitu. Ya baik, terima kasih ya. Berarti kita sudah paham Bapak Ibu ya bahwa setiap anak itu mempunyai kebutuhan masing-masing di saat mereka melakukan pelanggaran. Nah sekarang kita sebagai guru ya, sebagai guru bagaimana posisi kita di saat anak-anak kita ini melakukan pelanggaran. Ini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah Bapak Ibu bisa melihat gambar-gambar yang di sini. Yang pertama, posisi gurunya sebagai penghukum. Nah, kalau ini berarti kan memberikan hukuman ya.
Hukuman itu ada dua Bapak Ibu. Ada hukuman dengan fisik, ada dengan verbal, ada dengan kata-kata. Dengan fisik, push up 20 kali gitu. Dengan verbal, kata-kata, misalkan kamu ya sudah tahu jam 7, masih aja datang berapa? Nah, itu tadi verbal itu ya. Jadi kalau di posisi penghukum ini biasanya nadanya juga keras gitu ya, nadanya kenceng gitu ya, tarik gitu. Beda dengan yang kedua, membuat rasa bersalah. Seperti ini Bu, contohnya. Misalkan anaknya namanya Andi gitu ya. Andi, ya kamu ini bikin bapak kecewa aja nih. Jadi kalau membuat rasa bersalah itu bahasa kita lembut. Andi, kamu mau nih bapak nanti dipanggil sama bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah? Ya kamu tuh kenapa sih membuat bapak kecewa gitu kan? Jadi kitanya seperti memelas gitu. Nah, beda dengan teman. Sini. Ya udah, kamu hari ini bapak maafkan. Bapak hari ini bantu kamu nih supaya tidak diomelin gitu ya. Tapi besok jangan seperti lagi ya. Itu teman. Pemantau. Kalau pemantau mah biasanya kita nanya konsekuensi. Oke, hari ini kamu melanggar ya. Kira-kira konsekuensinya apa? Apa yang kedepannya mau gimana kamu? Nah, pemantau. Beda dengan manajer. Manajer mah menerapkannya tadi. Kira-kira yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan sekolah kita enggak? Tidak Pak. Terus tindak lanjutnya mau bagaimana? Itu manajer. Nah, sekarang kita sebagai guru mau ada di posisi mana gitu ya? Di pilihan kita gitu ya. Yang paling bagus ada di sini, tapi di situ butuh kesabaran. Butuh kesabaran dan butuh kerja keras. Harus ekstra gitu. Ngomongin lagi, ngingetin lagi ke anak-anak. Emang ini perlu kesabaran. Tapi hasilnya rasanya nanti gitu. Ya, mungkin tidak di SMP tapi di SMA atau suatu saat nanti gitu. Ini contoh kata-katanya. Penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Oh, jelas gitu ya. Pemantau yang tadi ya, keempat ya. Yang kedua dulu ini, membuat rasa bersalah. Berapa kali bapak guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Di malah lembut gitu. Yang teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah dimaafkan. Itu teman. Pemantau, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Ini konsekuensi. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana ke depannya? Jadi di sini sangat bagus ya Bapak Ibu, kita butuh kesabaran saja. Mudah-mudahan kalau di kurikulum mereka ini hukuman ataupun timbalan mudah-mudahan sudah tidak diinginkan lagi ya, tapi kita memberikan ke anak itu rasa tanggung jawab supaya mereka ke depan itu bisa lebih percaya diri, bisa menghargai diri sendiri. Nah ini ada kasus, mungkin perlu dibaca dulu sama partisipannya. Kira-kira posisi kontrolnya Ibu Dani itu sebagai apa? Dari yang 5 tadi ya, dari yang 5 tadi sebagai apa gitu posisi kontrolnya? Bisa dibaca dari sini, ya. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Boleh dari Bu Novi, yang lain? Mungkin nanti dilihat dari kata-kata si Ibu Dani gitu ya. Ucapan Bu Daninya gitu. Dan mungkin di sini bisa terlihat ya Ibu ya. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek ngajar kamu. Tidak kasihan sama Ibu. Lembut kan ya? Lembut di sini ya. Berarti membuat merasa bersalah. Sehingga Fajarnya diam. Tapi kalau Fajarnya bilang santai aja Bu, kira-kira bagaimana itu? Tidak lagi ya. Ya, kan suka ada yang kayak gitu ya. Ya, oke, baik, terima kasih Bu. Oke, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Ini adalah pengembangan dari yang tadi ya, kalau kita mengambil posisi guru sebagai manajer.
Nah, kalau posisi guru sebagai manajer, maka dia akan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Seperti ini gambarannya. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan dari yang diyakininya. Nah, supaya lebih mudah kita lihat di gambar ini. Ini. Jadi langkah pertama, di saat ada anak melakukan pelanggaran, kalau kita mau menerapkan segitiga restitusi, yang pertama misalkan menstabilkan identitas dulu. Misalkan ada anak dari pelanggaran nih, kita ngobrol dulu. Bapak yakin kamu melakukan kesalahan ini pasti ada tujuannya gitu ya, atau kamu harus bangga dengan yang kamu miliki. Sikap yang seperti ini bisa diperbaiki lebih baik lagi, sehingga mereka tidak akan merasa gagal nih. Tapi timbul percaya diri gitu ya, bahwa yang saya lakukan ini memang salah, tapi saya harus perbaiki gitu. Nah, maka di sini dengan menstabilkan identitas diharapkan anak bisa percaya diri, tidak minder gitu ya. Validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah ini kita validasi. Nah, alasan kesalahan kamu ini pasti ada alasannya kan gitu ya. Kamu berbuat seperti ini bukan ujuk-ujuk gitu ya, bukan hanya berbuat ini. Pasti ada yang kamu inginkan gitu ya. Itu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu melakukan seperti ini, ya, tanggung jawab kamu bagaimana? Atau kamu mau seperti apa ke depannya? Itu keyakinan. Sehingga dari sana mereka ini bisa berubah, ya, ataupun bisa mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi. Yuk kita coba lihat ya bagaimana penerapannya. Ini bisa ada kasus di baca dulu. Masuk ya. Sudah, Bapak Ibu? Nah, satu lagi ini ya. Ini pertanyaannya ada di sini. Ada yang mau berpendapat? Yang pertama kita pahami dulu kasusnya. Ini kasusnya seperti apa, Ibu? Bapak? Kasusnya bagaimana? Ya, Natali dan Pipi ini diajarin oleh Ibu Santi gitu ya. Tapi Ibu Santinya lagi berhalangan gitu ya. Diganti oleh Ibu Ani gitu. Ada ini mah bukan guru saya gitu ya. Guru ini mah guru ini aja, guru ganti lah, sampai aja gitu kan. Tapi kan ya, tidak boleh seperti itu ya, mau gurunya siapa aja. Nah, sekarang yang kita lihat pertanyaannya, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Karena tadi Ibu Ani ngobrol ke Ibu Santi gitu kan, bahwa anaknya seperti ini, kira-kira apa yang mau diperbuat gitu ya. Pertama kita lihat, apakah Bu Santi sudah menerapkan restitusi di sini? Pertanyaannya sudah ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya langkah-langkahnya seperti apa? Kita di sini. Di sini kan. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali menanyakan tentang laporan Ibu Ani. Nah, di sini mungkin. Apakah mereka bersedia memperbaiki perusahaan yang ada? Ini kan bagian restitusi ya, Bapak Ibu ya. Itu dalam posisi memvalidasi tindakan yang salah gitu kan. Kemudian di sini akhirnya mereka meminta maaf kan ya. Membela diri namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Menanggapi tindakan boleh saya kan. Di sini juga kan ada di sini. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Santi? Nah, di sini berarti anak itu disuruh apa? Disuruh memunculkan ide, gagasan apa yang ingin mereka perbuat. Berarti di sini kan
dimunculkan supaya mereka bertanggung jawab. Nah, di sini membentuk keyakinan pada mereka supaya apa? Nilai-nilai kebajikan itu bisa tumbuh. Sehingga nantinya Pipi dan Natali meskipun mereka melakukan pelanggaran, mereka tidak apa? Tidak minder, tidak merasa gagal, tetapi mereka akan lebih percaya diri untuk lebih baik lagi. Maka di sini mereka membuat gagasan apa? Di sini ada gagasannya. Mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan diskusi kelompok dengan teman-temannya. Temanya adalah keyakinan kelas. Nah, untuk apa? Saling menghormati. Nah, pada guru saling menghormati. Nah, berarti di sini ada penerapan restitusi. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang tadi buat? Sesuai nggak Bapak Ibu? Sesuai nggak? Sesuai ya. Karena Pipi dan Natali itu mengusulkan ide-ide dengan maksud untuk bertanggung jawab. Pertama, adanya membuat keyakinan kelas, diskusi keyakinan kelas. Ini kan penting. Dalam arti kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Saling menghormati gitu ya. Kemudian yang kedua, mengirimkan email kepada Ibu Ani. Nah, untuk apa? Untuk minta maaf, untuk yang tugasnya yang belum dikirimkan gitu. Yang ketiga, memberitahu Ibu Ani bahwa mereka telah berproses sekolah. Di saat tidak ada guru, maka diusulkan lagi Ibu Ani. Dan maksud supaya apa? Supaya rasa hormatnya bisa tumbuh lagi. Nah, maka dengan demikian restitusi bisa berjalan dengan lancar, dengan tertib, dengan sesuai dengan yang diharapkan. Memang ini agak susah Bapak Ibu ya, perlu waktu lah, perlu kolaborasi ya. Saya juga sebagai CGP gitu ya masih terus belajar Bapak Ibu ya supaya bisa untuk melakukan posisi manajer yang melakukan segitiga restitusi. Mungkin itu penyampaian dari saya. Namun sebelum ditutup, kita sama-sama untuk diskusi terlebih dahulu. Ada waktu 5 menit diskusi. Boleh dari Bapak Ibu barangkali ada yang mau memberikan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap yang saya sampaikan, dipersilahkan. Saya dengan senang hati terbuka dan saran dari Bapak Ibu sangat bermanfaat untuk saya. Mangga dipersilahkan yang memberikan tanggapan ataupun pertanyaannya. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya atau berpendapat. Saya Pak. Mangga silakan. Enggak. Terima kasih ya Pak Nana, sungguh sangat bermanfaat informasi yang kami dapatkan dan sangat membantu untuk kita bisa aplikasikan ya, walaupun memang tidak bisa berproses secara tepat, akan tetapi jika kita bersama-sama mungkin semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin untuk diterapkan. Itu saja, terima kasih untuk informasi. Ya, terima kasih kepada Ibu Wida yang sudah memberikan tanggapan. Nah, itu masukan juga buat saya dan ke depan kita ini sama-sama untuk lebih ini lagi ya, lebih kerja keras dalam arti menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita ya. Mungkin yang lain barangkali ada yang tangan saat luar biasa ya. Ini seharusnya jangan hanya ini sangat bagus sekali apabila seluruh guru ada di sini menyimak dengan baik tentang ini sehingga bisa mengaplikasikan nanti di sebagai seorang guru. Memang seperti ini banyak di kita yang melaksanakan tidak sesuai gitu, mungkin tidak sesuai dengan apa budaya positif seperti ini yang diajarkan oleh Teta Dewantara. Kan kita selalu karena guru manajer langsung kita senang-senang ke anak, tapi kalau seperti ini luar biasa, sangat bagus Pak. Ini nanti tidak untuk kami sedikit tapi untuk banyak orang nanti memperbaiki diterapkannya luar biasa. Terima kasih Bapak sudah ada masukan yang luar biasa sehingga kita merenung bagaimana kita bertindak di dalam kegiatan proses belajar mengajar yang di kelas itu harus sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak saat ini. Terima kasih. terima kasih Bu Haji. Mungkin yang dari yang lain, angkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, Pak Nana terima kasih untuk
rekan-rekan juga yang sudah hadir diseminasi budaya positif ini. Dengan adanya presentasi atau diseminasi ini, Pak Nana, jujur buat saya pribadi, mungkin teman-teman juga rekan itu ibu-ibu di sini, terutama kesepuhan mungkin sampai penawaran ini pas dipaparkan memang bagus gitu ya. Kalau kamu itu bisa hadir semua, karena ini adalah bagi saya ini adalah jawaban dari kebingungan saya ketika memahami tentang kurikulum merdeka. Terutama sempat kita beberapa kali mendapatkan informasi dari manapun itu bahwa di kurikulum merdeka itu kan sudah tidak boleh ada punishment, tapi motivasi. Nah, ini jawabannya. Yang pada dasarnya setelah tadi disimak itu ternyata punishment itu tetap ada, cuman menggunakan budaya positif, karena kan tadi di sana ada tujuan, ada teori disiplin ya, ada teori disiplin yang mengubah, dan beberapa teori lainnya yang mengubah bagaimana cara kita di lapangan untuk dari negatif menjadi positif, supaya menyadarkan siswa dari sudut pandang siswa, dan supaya meringankan kita juga dari sudut pandang guru untuk melaksanakan itu. Jadi harapan saya, terima kasih, mudah-mudahan ini lebih dikembangkan lagi nanti dan bisa disiapkan lagi untuk teman-teman guru yang lain ya, terutama kan kami yang masih muda gitu, yang masih labil, supaya bisa ya itu ya Bu, supaya bisa di kelas itu tertanganilah anak-anak itu, karena kan kita tahu tadi banyak dibahas dari beberapa kasus, ada yang siswa itu ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab, itu sudah kami jelaskan. Terima kasih Nana, sukses selalu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu atas penyampaiannya. Betul ya, memang kita sama-sama di sini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan gitu ya, yang menyenangkan bagi kita sebagai guru yang mengajar maupun bagi murid-murid kita. Karena memang betul kalau di kurikulum merdeka ini, sebagaimana pituah dari KIT Dewantara, guru itu adalah sebagai tauladan. Ingarso suntolodo, ingmadia mangun arso tuturihan. Di depan kita memberikan tauladan, kemudian di tengah kita memberikan bimbingan gitu ya. Di belakang kita memberikan dorongan motivasi. Ini tugas kita sebagai guru. Maka dari itu menciptakan budaya positif adalah bagian dari kita memberikan tuntunan, bagian dari kita untuk memberikan keberpihakan kepada murid ya. Maka dari sini mari kita sama-sama berjuang gitu ya. Memang budaya positif ini tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Restitusi tidak ujuk-ujuk terjadi gitu ya, tidak ujuk-ujuk bisa, tapi perlu proses. Maka di sini mari kita sebagai guru sama-sama untuk berkolaborasi, bekerjasama, saling mendukung ya. Tidak ada istilah ini mah proyeksi A, ini mah proyeksi B, tidak ada ya. Tapi di sini sama-sama kita mensukseskan program-program sekolah kita, sehingga apa yang kita harapkan di SMP Negeri 3 Ciamis pembelajarannya nyaman, menyenangkan, kemudian ramah terhadap anak dan murid. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif ini memberikan penguatan kepada kita semua untuk ke depan, untuk lebih keberpihakan kepada murid, sehingga murid-murid kita menjadi murid-murid yang berkualitas di masa depan sesuai dengan isi sekolah kita. Amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada kesempatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih dihadiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian aksi nyata modul 1.4 yang telah saya lakukan. Semoga aksi nyata yang dilakukan ini menjadikan saya untuk semakin semangat dalam mengikuti program-program kegiatan guru penggerak. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.